Akhirnya aku bisa bertemu istriku, dan si kecil kita. Segala yang kulakukan untuk keluarga ini, semuanya sepadan. Aku nabrak orang. Halo? Hai sayang? Ada apa? Ayah, kapan ayah pulang? Lili sangat merindukanmu. Ayah sedang dalam perjalanan. Ayah akan segera sampai. Kalau gitu cepat pulang, ayah. Ibu pergi keluar untuk beli kue untuk Lili. Lili sendirian dan takut di rumah. Oke, ayah. Ayah akan pulang sekarang juga. Kamu tunggu ayah dengan baik, ya? Oke, ayah. Hei, kawan. Kami baru lihat beberapa orang yang mencurigakan di sekitar sini. Jalanan tidak aman, hati-hati ya. Makasih infonya. Aku akan berhati-hati. Ayo kita pergi. Apa yang harus kulakukan? Istri dan anak-anakku sedang menungguku di rumah. Gelang kayu cendana. Ini dari mana? Ini. Aku bersujud di setiap langkah menaiki 999 anak tangga untuk mendapatkan gelang ini untukmu. Ini satu-satunya di dunia. Aku ingin kau memakainya, agar gelang ini bisa menjagamu. Sayang, terima kasih. Aku tidak akan pernah melepasnya. Sayang, istriku pasti tahu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sudah kuduga. Mustahil itu Chloe. Kenapa ponsel ini terlihat sangat familiar? Hei, kawan. Bisa bantu aku? Hei, kawan. Hei, teman. Ada yang tidak beres dengan mobilku. Bisa kau pinjamkan kunci Inggris? Atau bantu starter? Tunggu sebentar. Arthur, kamu ternyata... Dr. Carter? Kebetulan sekali. Oh, Arthur, kebetulan sekali. Ini pasti takdir, apa kamu? Hanya lewat. Baru pulang dari perjalanan.
Dokter Carter, katakan, apa yang salah dengan mobilmu? Ada yang salah, tidak tahu apa. Korsleting. Ngomong-ngomong, bagaimana pemulihanmu setelah operasi terakhirmu? Kamu terlihat sangat pucat. Tidak, aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah. Lelah? Dari penampilanmu, itu bukan sekadar lelah. Aku ini dokter, tahu, kamu tidak bisa membohongiku. Sebenarnya, aku punya stetoskop sederhana di mobilku. Biar aku ambil dan periksa kamu, jangan anggap remeh. Hei, Dokter Carter, itu tidak perlu. Ayolah, matikan mesinnya dan keluar. Akhir-akhir ini kamu sangat lelah? Banyak stres? Akhir-akhir ini banyak kerja lembur? Ya, sedikit. Sebenarnya, aku punya obat di mobilku yang bagus untuk jantung. Biar aku ambilkan untukmu. Hei, Arthur. Apa kamu menumpahkan sesuatu, sampai segitunya? Aku tidak menumpahkan apapun kan? Merah. Arthur, ini darah manusia. Arthur, itu darah manusia. Aku. Cuma bercanda. Lihat dirimu, gugup banget. Tapi dari baunya, kayaknya cairan radiator, campur karat. Mobilmu bocor parah? Iya. Cairan radiator. Aku cuma nggak sengaja nabrak batu di pinggir jalan. Radiatornya mungkin retak. Aku benar-benar khawatir. Radiatornya retak. Itu masalah besar. Kalau bagian itu rusak, nggak gampang memperbaikinya. Wah, pas banget. Temanku di mobil ini sudah lebih dari 10 tahun kerja di bengkel. Mau dia turun dan lihat-lihat untukmu? Markus. Iya, ada apa? Victor? Temanku radiatornya rusak, turun dan bantu dia. Oh, iya, biar kulihat. Konektor radiatornya retak sedikit. Tapi itu bukan masalah besar, masih bisa dikendarai. Dan, nggak apa-apa. Wah. Benturannya keras sekali. Nggak kayak batu, lebih mirip ada yang nabrak mobilmu. Benar, aku nabrak anjing liar yang besar, tiba-tiba nyelonong keluar. Saya sampai ketakutan setengah mati, darahnya banyak. Dia lari, pincang. Dan mobilku langsung mogok. Anjing liar, ya? Nggak heran. Bagian depannya nggak terlalu parah. Perbaikan sementara seharusnya cukup sampai ke bengkel. Tapi, hei, kita harus cek bagian bawah dan belakang. Siapa tahu ada kerusakan, pastikan nggak ada yang nyangkut, atau tangki bensinnya bocor. Markus, nggak usah cek bagian belakang, sudah kucek, cuma bocor di depan. Hei, Markus tahu apa yang dia lakukan, biar dia lihat, biar nggak mogok lagi dan meninggalkanmu di tengah jalan. Aku akan lihat. Sekarang Lily butuh aku harus segera kembali, aku akan cari tumpangan sendiri, makasih ya. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir. Semuanya sudah beres.
Jadi anak baik ya, Lily. Ayah akan segera pulang. Ibu juga belum pulang? Belum. Lily bahkan sudah tidak bisa menghubungi ibu lagi. Ayah, Lily kangen banget sama kalian berdua. Jangan nangis, Lily. Ayah bawain oleh-oleh buat kamu. Beneran? Lily tahu ayah yang paling baik. Kalau gitu Lily, akan tunggu ayah di rumah, ya? Ke... Sial. Kenapa harus sekarang? Yang ini. Semoga tidak ada orang di jam segini. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Chloe. Kamu di mana? Endia, kenapa HP kamu selalu mati? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tidak mungkin. Jangan terlalu banyak mikir. Chloe, sekarang ini, dia pasti sedang membelikan sesuatu untuk Lily. Pasti ada urusan mendadak, makanya dia nggak angkat. Wah, tabrakan yang cukup keras tuh. Rasanya bukan kayak nabrak batu. Lebih mirip sesuatu jatuh ke atas mobil. Kalau aku nabrak orang, bukannya bumpernya yang rusak, kenapa kap mesinnya jadi penyok semua? Bagaimana kalau aku nggak nabrak siapa-siapa? Bagaimana kalau ada yang mau menjebakku? Dan Victor sama mereka. Kok bisa mereka muncul secepat itu? Halo, ganteng. Hei. Aku lihat kamu berdiri di sini cukup lama, nggak bergerak, semuanya baik-baik saja, butuh bantuan? Enggak. Aku baik-baik aja, makasih. Terima kasih. Aku akan pergi setelah selesai isi bensin. Ah, jangan sungkan. Oh, iya. Kami lagi ada promo di SPBU ini. Isi bensin di sini, kamu dapat 1 karung beras wangi. Enak banget. Biar aku ambilkan 1 karung untukmu. Oh, nggak usah. Serius. Hei, Mas, kenapa pintu ini nggak bisa dibuka ya? Aku taruh di bagasi mobilmu aja. Ya ampun, aduh, kamu bikin aku kaget setengah mati. Oh, hai, ganteng. Kamu, kok ada rambut panjang di sini? Waduh, aku kira ada orang yang bersembunyi di sini. Ups. Oh, Bu, mungkin Ibu salah lihat. Ini rambut boneka anak saya. Boneka? Iya. Lihat, ini dia. Anak saya. Dia mungkin menaruh boneka lain di bagasi, rambutnya cuma kelihatan nyelip. Maaf ya, apa saya bikin ibu kaget? Oh, maaf. Mata tua saya ini suka menipu. Sudah larut begini, pasti saya cuma berhalusinasi. Berhalusinasi? Oh, saya salah paham. Hai, ganteng, ini, melihatmu? Kamu tidak terlihat seperti orang jahat. Oh, hai, ganteng, lihat, mobilmu kotor sekali, gimana kalau saya ambil selang dan menyiramnya untukmu? Gratis, cuma sebentar, tidak bayar. Oh, tidak usah. Tidak usah. Terima kasih.
Saya sedang buru-buru. Anak saya, dan sendirian di rumah. Dia agak takut. Saya harus segera kembali. Oke, anak yang utama. Baiklah kalau begitu. Cepat kembali. Hai, Kamu lupa nasimu? sialan. Sial, polisi lalu lintas, jam segini? Nggak mungkin, nggak bisa mundur sekarang. Kalau aku lari sekarang, aku malah kelihatan lebih bersalah. Harus berani hadapi saja. Pak, tolong turunkan kaca jendelanya. Kami baru dapat laporan bahwa seseorang yang mengendarai sedan hitam terlibat dalam kasus tabrak lari. Tolong keluar dari mobil untuk pemeriksaan. Bapak masih lembur, petugas? Masih bertugas sampai larut begini, SIM dan STNK. Saya tahu Bapak sibuk, petugas. Begini, petugas. Sudah sangat larut. Anak saya baru 3 tahun, terkunci sendirian di rumah, ibunya lagi keluar. Anaknya nelpon saya, nangis terseduh-seduh. Jadi, Bapak ngerti kan, bisa nggak dimaklumi? Biarin saya pergi saja, tolong. Anda minum-minum. Enggak, sumpah, saya nggak minum. Itu botol minuman keras. Tadi di pom bensin, saya tidak sengaja menjatuhkan botolnya. Di dalam mobil, araknya tumpah kemana-mana. Bau yang Bapak cium itu, semuanya dari tumpahan itu. Bapak harus percaya saya. Meski begitu, tolong keluar untuk tes. Petugas, ayolah, saya nggak minum. Nggak bisa dimaklumi, matikan mesin. Sekarang, keluar untuk pemeriksaan. Saya tidak akan minta lagi, matikan, keluar. Atau saya harus pakai paksa. Tiup ke dalamnya. Tiup lebih keras. Teruskan. Lihat, sudah kubilang, aku tidak minum-minum. Tetap di situ. Jangan bergerak. Aku akan memeriksa di dalam mobil. Berdasarkan laporan yang kami terima, dan kondisi kendaraan Anda, saya curiga Anda terlibat dalam sebuah kasus tabrak lari. Angkat tangan, sekarang. Tempelkan ke mobil. Anda ditahan. Pak, Anda harus bekerja sama dengan penyelidikan. Sekarang juga. Petugas, biar saya jelaskan. Penyok ini adalah petugas, itu mungkin putri saya di telepon. Boleh saya jawab telepon itu? Silahkan. Terima kasih. Lily, ada apa? Ayah, kamu sudah pulang? Ibu belum pulang. Aku sendirian di rumah. Aku takut. Aku rindu kalian berdua. Lily, aku perlu menanyakan sesuatu. Saat ibu pergi tadi malam, warna apa yang dia kenakan? Dia mengenakan gaun putih. Ibu dengan gaun putih terlihat paling cantik. Gaun putih. Sayang. Suara apa itu di bagasi? Buka.
Sekarang? Apa isi bagasi ini? Buka saja. Pak, Anda harus diperiksa sekarang juga. Petugas, dengarkan dulu, biar aku jelaskan. Yang ada di dalam itu anjing kampung yang kubawa dari kampung halamanku. Dia pingsan di dalam sana, dia baru saja bangun. Pasti dia sedang mengamuk. Dia cukup liar. Aku takut dia melompat keluar dan melukai seseorang. Anjing? Anjing macam apa sampai harus dikurung seketat itu? Kamu tidak takut dia mati lemas? Cukup bicara. Buka saja. Dengar, dia benar-benar ganas. Aku tidak bohong, Aku tidak akan meminta lagi. Buka. Atau aku akan terpaksa mengambil tindakan. aku akan membukanya. Sial, sudah berakhir. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku tidak akan menunggu. Petugas Jones, bantu dia membukanya. Pak. Kapten, itu mobil tabrak larinya. Jangan bergerak. Matikan mesin. Keluar. Keluar dari mobil. Kamu menerobos pos pemeriksaan. Dan tindakan tabrak lari kamu adalah kejahatan serius. Tidak hanya sembrono, menyebabkan kecelakaan, itu juga tantangan langsung terhadap keselamatan publik dan hukum itu sendiri. Kami akan menanganinya sesuai prosedur. Petugas Jones. Kamu yang tangani. SIM dan STNK, tolong. Kalian berdua, bantu Jones di TKP. Buka bagasi. Kamu bercanda? Kamu bawa anjing di bagasi? Lihat ini. Itu pelanggaran lalu lintas. Kamu tahu itu? Maaf banget. Anak saya suka banget sama anjing kampung, oke? Saya belikan satu untuknya. Jen, saya janji, lain kali ini tidak akan terulang, sumpah. Baiklah, baiklah. Sekarang pindahkan mobilmu. Kalau ada lain kali, saya akan bertindak tegas, paham? Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena mobil ini punya akses ke bagasi, kita sudah tamat. Hei, mau nipu aku? Mobilku bahkan gak nyentuh kamu, aku punya kamera dashboard. Ya ampun. Arthur? Ternyata kamu. Tengah malam begini, kok malah ngeblokir jalan? Paman Ben, sudah larut sekali, kok bisa mabuk segini? Itu bahaya banget. Ah, jangan tanya. Bibi dan aku bertengkar, aku diusir. Nggak punya tempat buat pergi. Aku tadi mikir, mau cari jembatan buat tidur di bawahnya semalaman. Kebetulan banget. Gimana kalau Paman nginep di tempatmu? Paman Ben, kamu kan mabuk? Aku antar kamu ke motel dekat sini, tidurmu di sana lebih nyaman, aku yang bayar. Dan, Hei, ngapain buang-buang uang? Bukannya kamu tinggal di kota sini? Kan cuma beberapa langkah lagi. Apa? Kamu anggap pamamu terlalu kotor buat kamu?
Paman Ben. Duduk di depan. Lebih stabil di depan. Kurang gampang mabuk. Oke. Boleh juga. Baiklah, Paman Ben. Aku mabuk dan cuma mau berbaring. Kursi belakang lebih enak. Lebih luas. Bisa tidur juga. Paman Ben. Arthur, kenapa di mobilmu ada bau darah? Paman Ben. Arthur, mobilmu, bau, apa itu? Itu darah? Mengingatkanku pada rumah jagal tua. Paman Ben. Sial, hidungmu tajam, bahkan setelah minum sebanyak itu. Ya, itu darah, tapi itu bukan darah ayam. Aku baru saja di pinggir jalan, dan menemukan anjing liar yang terluka, anjing kecil. Dia terlihat sangat menyedihkan, jadi aku memasukkannya ke bagasi, lukanya mungkin masih berdarah. Kurasa baunya keluar. Aku belum sempat untuk menanganinya. Anjing. Itu menjelaskannya. Kamu selalu punya hati yang lembut. Setiap kali kamu melihat kucing atau anjing terluka di pinggir jalan, kamu tidak bisa begitu saja pergi. Kamu selalu harus menyelamatkan mereka. Baik hati, seperti ayahmu dulu. Baiklah, baiklah. Keponakanku yang baik, sekarang antar kami pulang. Aku sangat lelah. Di mana minumannya? Di mana itu? Minumanku. Di mana itu? Kemana perginya? Aku tidak bisa menemukannya. Paman Ben, jangan bergerak. Aku akan ambilkan untukmu. Tangan. Arthur, tangan. Itu dingin sekali. Arthur, tanganmu, cuma tangan. Dingin sekali. Paman Ben, kamu mabuk? Ayo, bangun. Itu tangan gue. Ini punyaku. Paman Ben, rasain sendiri. Ini tangan gue. Gue cuma mau ambil botolnya buat kamu. Kamu mabuk. Mau pegang apa sih? Apa yang barusan kamu bilang? Seram banget. Di mobil ini, mana mungkin ada tangan orang lain? Kamu pikir? Gua bakal bunuh orang dan sembunyiin mayatnya? Lihat, tangan gue. Tunggu, bukan. Rasanya tadi. Itu pasti dingin dan kaku. Ya iyalah dingin. Kamu panikan banget. Gue hampir aja mati kaget. Paman Ben, lihat aja gue. Kelihatannya gue kayak pembunuh yang sembunyiin mayat. Tangan kamu, kan? Iya. Kamu tuh orangnya yang gak bakal menginjak semut aja. Hah. Lihat tuh pamannya, pengecut banget. Sedikit minuman langsung ngaco gini. Salah gue. Cuma salah paham. Tanganmu. Mau tidur. Ribut-ribut nggak jelas. Tenggorokan gue sakit teriak-teriak.
Paman Ben, kita sampai, bangun. Kita sampai. Oke, kita sampai. Sepatuku mana? Kok cuma satu? Sepatuku di mana? Kok cuma satu? Paman Ben, di sini. Sini, angkat kakimu. Biar ku kenakan. Kamu anak yang perhatian. Kamu tahu cara merawat orang. Tempat ini luar biasa. Arthur, penghasilanmu bagus, ya? Kamu benar-benar sukses. Kalau orang tuamu tahu, pastinya mereka senang sekali. Cukup untuk hidup sehari-hari, Paman Ben. Ayo kita naik dulu, dan istirahat. Oh, ingatanku payah. Aku tinggalkan ponselku di mobilmu. Mungkin tergelincir ke bawah kursi. Aku harus ambil. Paman Ben. Aku yang ambil, liftnya hampir sampai. Kamu tunggu di sini saja, ya? Paman Ben, ini. Baik sekali. Hei, Arthur. Kamu juga tinggal di sini? Dr. Carter, kamu tinggal di sini? Aku belum pernah melihatmu di sini sebelumnya. Ya, aku baru. Pindah ke sini belum lama ini. Ada apa? Bukannya tadi kamu bilang anakmu sedang mencari kamu? Baru pulang sekarang? Aku tadi sudah di rumah. Aku harus keluar lagi untuk sesuatu. Jadi, bagaimana mobilmu? Sudah diperbaiki? Maaf soal itu. Temanku ini, dia punya kebiasaan karena pekerjaannya. Dia tidak tahan melihat mobil rusak dan tidak diperbaiki. Itu membuatnya gila. Mobilmu masih belum diperbaiki, kan? Kenapa tidak biarkan temanku ini memperbaikinya untukmu? Oh, tidak. Tidak usah. Mobilmu rusak? Baru saja, aku melihat kamu mengendarainya dengan baik-baik saja. Mobilnya ada penyok. Aku bisa urus yang kecil-kecil. Wah, bukannya itu bagus? Arthur, biarkan saja temanmu ini melihatnya. Menghemat waktumu untuk ke bengkel. Ya, temanku ini, dia suka sekali memperbaiki mobil. Jangan khawatir merepotkan. Ayo. Sungguh, tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Aku akan antar kamu ke sana. Sudah sangat malam, maaf merepotkan. Tidak masalah, Paman Ben. Sama sekali tidak. Ayo, oke. Arthur, buka kuncinya. Apa yang terjadi? Ya ampun, aku cuma ambil ponselku, tapi tak sengaja mengunci kunci di dalam mobil. Dasar kau. Apa yang kau pikirkan? Bagaimana bisa kau ceroboh sekali? Maaf soal itu, Dr. Carter. Kita mungkin tidak bisa memeriksanya hari ini. Tapi yang penting, jangan repot-repot. Besok, aku akan pergi ke bengkel dan memeriksanya. Tidak apa-apa. Karena mobilnya tidak bisa dipakai, mari kita akhiri hari ini dan istirahat saja. Mari kita semua pulang. Paman Ben, ayo pergi.
Maaf soal tadi. Mobilnya terkunci, kita harus bagaimana? Tenang. Arthur, aku tahu kau punya uang, nak. Tapi aku tak pernah menyangka. Kau punya sebanyak ini. Ayah akhirnya pulang. Aku sendirian di rumah. Dan aku takut. Tidak apa-apa, sayang. Jangan takut. Ayah di sini. Lily, di mana ibu? Bukannya ibu di rumah bersamamu? Tidak. Aku takut. Aku telepon ibu, tapi dia tidak menjawab. Ayah, apa ibu tidak mau aku lagi? Dia belum pulang? Maksudmu apa? Chloe belum pulang? Tidak mungkin. Sekitar jam 3 atau 4 sore tadi, aku ada di pasar, dan aku melihatnya. Waktu itu, dia membeli ayam. Dia bilang kau pulang dari perjalanan bisnis hari ini, dan dia akan membuat sup untuk menyambutmu pulang, keluargamu. Akhirnya berkumpul lagi. Jadi ibu menghabiskan sore ini memasak banyak hidangan. Lalu dia bilang, dia akan membeli kue yang enak dan pulang. Dan kemudian dia tidak pernah pulang. Ayah, kenapa ayah punya parfum ibu? Wanginya manis. Ayah bertemu ibu? Lily, jangan bicara seperti itu. Lily, kamu yakin dengan yang kamu cium? Ayah, bau di bajumu? Yang kamu cium. Mungkin pengharum mobil. Itu cuma parfum mama. Lily benar. Hidung anak-anak tajam. Arthur, tunggu sebentar. Chloe sudah tidak bisa dihubungi berjam-jam. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Dengar. Kita harus telepon polisi. Kita tidak bisa telepon polisi. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Paman Ben, Lily. Tenang, kalian berdua. Sekarang sudah sangat malam. Bahkan kalau kita telepon polisi, mereka tidak akan cepat menemukannya. Itu cuma buang-buang waktu mereka. Kenapa kita tidak cari petunjuk sendiri dulu? Aku coba cek kamera pengawas di sekitar sini. Untuk lihat jam berapa dia pergi. Waktunya tidak masuk akal. Waktu aku pulang jam 9 malam. Tidak mungkin Chloe menghabiskan 3 jam cuma untuk beli kue. Bukan dia. Lily, saat Mama keluar siang tadi, sepatu apa yang dia pakai? Yang hak tinggi putih itu, yang ada kupu-kupu kecilnya? Warnanya putih. Ada kupu-kupu kecilnya. Mama suka pakai sepatu itu. Itu dia. Itu Chloe. Aku menabrak istriku. Aku. Arthur, ada apa? Kamu terlihat sangat buruk. Apa yang kamu pikirkan? Tidak apa-apa, Paman Ben. Aku hanya terlalu banyak berpikir. Kakiku sudah lemas. Kurasa sebaiknya kita tetap hubungi polisi. Paman Ben. Tidak apa-apa. Percayalah padaku. Aku sudah cek rekaman CCTV tadi. Dia keluar jam 6 sore. Dia pasti tidak kecelakaan. Mungkin dia sedang nongkrong sama teman-teman. HP-nya mati, makanya kita tidak bisa menghubunginya. Besok pagi-pagi, aku akan telepon teman-temannya. Lalu aku akan periksa ke polisi, jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja.
Sudah larut. Kamu harus tidur. Istirahatlah, supaya besok ada tenaga untuk mencari. Paman Ben, kamu bisa tidur di kamar ini. Ayah, ayah bisa tidur sama aku? Aku takut. Sudah lama mama tidak tidur sama aku, sudah lama. Oke. Ayah akan menemanimu. Ayo. Ya ampun. Chloe? Benarkah itu kamu? Kamu tidak ingin video ini sampai ke kantor polisi. Kamu tidak ingin anakmu tumbuh tanpa ayah? Siapkan 5 juta dolar. Transfer ke rekening yang saya kasih. Jangan coba-coba main-main. Atau konsekuensinya. Siapa ini? Mereka tidak hanya merekam semuanya, mereka juga melacak nomor saya. Mereka sudah mengancam saya. Ayah, ada apa-apa karena mama? Tidak Lily, ini ayah. Ayah baru saja menjatuhkan sesuatu, tidak sengaja. Tidur lagi sekarang, ya? Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu nomor ini? Siapa kami tidak penting. Kamu hanya perlu ikuti perintah. Uang masuk, video hilang. Kalau tidak, kamu akan menghabiskan hidupmu di penjara. Ingat, jangan hubungi polisi, kecuali kamu memang ingin seluruh dunia lihat video ini sekarang. Dan satu hal lagi, kami sudah mengawasi kamu selama ini. Ada orang yang mengendarai mobilku. Keluar dari mobil. Siapa kau? Siapa yang bilang kau boleh sentuh mobil gue? Tuan Davis, ini salah paham. Ini saya, Pak Kevin, dari resepsionis. Gue nggak peduli siapa kau. Siapa yang kasih hak ke kau buat pindahin mobil gue? Enggak, serius, ini salah paham. Ini istri Bapak, Nyonya Davis. Dia ninggalin kunci cadangan ke kami di resepsionis. Dia bilang, Bapak kadang pulang kerja terlambat, dia khawatir Bapak bakal susah cari tempat parkir. Atau mungkin butuh bantuan, jadi kami bisa bantu pindahin mobilnya. Tuan Davis, lihat, mobil Bapak. Tadi menghalangi seseorang. Pemiliknya perlu keluar, jadi saya cepat-cepat nelpon istri Bapak. Dia nggak angkat. Saya lihat lampu rumah Bapak mati, kira Bapak lagi tidur dan nggak mau ganggu Bapak. Jadi makanya saya langsung pindahin mobil Bapak. Saya minta maaf soal itu. Jangan diulangi lagi. Kuncinya, saya parkirin sendiri. Oh iya, Tuan Davis, resepsionis nyiapin beberapa hadiah liburan buat penghuni. Saya ambil satu, lihat mobil Bapak, lalu taruh di kursi belakang buat Bapak. Wah, jatuh nih. Jangan. Saya ambil. Wah, akan jatuh nih. Jangan bergerak. Aku yang akan melakukannya. Tuan Davis, apa Bapak baik-baik saja? Bapak terlihat tidak enak badan. Aku baik-baik saja. Aduh, mungkin aku hanya sangat lelah. Baru saja saat aku di dalam sana. Aku tidak menyentuh hal lain, kan? Hal lain? Tidak, di dalam sana hanya ada kaleng-kaleng.
Tuan Davis, apakah ada barang Bapak yang jatuh ke bagasi? Mau saya periksa lagi untuk Bapak? Tidak perlu. Terima kasih. Kalian bisa pergi sekarang. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Baiklah. Bapak sebaiknya beristirahat. Tuan Davis, mobil Bapak ini, kok bisa penyoknya sebesar itu? Menurut saya mobil ini tertimpa sesuatu yang berat dari atas. Apakah Bapak baru-baru ini mengalami kecelakaan? Seperti ada sesuatu yang jatuh dari ketinggian atau semacamnya? Penyok ini disebabkan oleh sesuatu yang jatuh dari ketinggian, Dan dilihat dari bentuknya, benturannya cukup parah. Tapi jangan khawatir, kami di pengelola properti punya kerjasama dengan bengkel mobil ternama di dekat sini, yang memungkinkan pemilik menikmati satu penilaian perbaikan kecelakaan gratis dan perbaikan parsial. Jadi kalau butuh, saya bisa kasih kontak mereka. tidak. Saya menabrak orang. Lalu kenapa ada penyok di sini? Bumper cuma tergores, tapi kap mesinnya penyok sedalam ini. Ini tidak masuk akal. Kalau saya menabrak orang, bumpernya yang seharusnya menahan benturan utama, bahkan mungkin retak. Berat badan orang dan kekuatan benturan, sulit menyebabkan penyok terkonsentrasi di kap mesin yang sedalam ini. Ini lebih mirip. Tuan Davis, Anda baik-baik saja? Mobil ini, Anda baru saja bilang ini terlihat seperti ditabrak sesuatu. ya, dilihat dari kedalaman dan ukuran penyok ini, tidak terlihat seperti menabrak halangan datar, tapi lebih mirip benda berat jatuh dari atas dan menimpanya. Saya pernah kerja serabutan di bengkel mobil dulu, dan saya pernah lihat kerusakan serupa. Kalau ada sesuatu yang jatuh menimpanya. Saya mengerti sekarang. Ini jebakan. Jebakan yang direncanakan sejak lama. Sekarang aku mengerti. Ini jebakan. Jebakan yang direncanakan sejak lama. Mereka tahu aku kelelahan. Tahu aku akan lewat sini. Waktunya pas banget. Membutakanku dengan cahaya terang. Membisingkan telingaku dengan suara keras. Dalam kepanikanku, aku nggak sempat mikir atau cek dengan teliti. Membuatku pikir aku nabrak orang. Semua yang terjadi setelah itu membawaku tepat ke jebakan yang mengarahkanku ke jalan yang salah. Kalau aku nggak nabrak siapa-siapa, berarti wanita itu, apa dia bahkan nggak pernah terluka? Tuan Davis, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalian bisa pergi, sudah mulai malam. Pulang dan istirahatlah. Oke. Jaga diri baik-baik. Jadi, Chloe, benarkah itu kamu? Dia di mana? Dia pergi kemana? Kok dia bisa hilang begitu saja? Dia pergi sendiri? Atau dia disembunyikan? Dia benar-benar hilang. Apa yang sedang terjadi? Tunggu, kamera pengawas? Pasti merekam semuanya. Ada orang di sana? Buka pintu, biar aku lihat rekaman kamera pengawasnya. Ada orang di sana? Ada orang? Buka pintunya, aku perlu lihat rekaman kamera pengawas. Ada orang di dalam? Siapa itu? Kamu ngapain tengah malam begini? Ada apa? Datang lagi besok siang. Tunggu, Bung. Tolong bantu aku. Ada barang yang sangat penting dicuri dari mobilku. Aku harus cek kameranya sekarang. Ada yang dicuri. Kamu kehilangan apa? Untuk melihat rekaman, ada prosedurnya. Kamu butuh laporan dari polisi. Atau, setidaknya lapor dulu ke pengurus perumahan. Kalau tidak, siapa saja bisa masuk dan nonton. Bagaimana dengan privata penghuni lain? Bung, tolonglah, bantu aku.
Cuma butuh beberapa menit, ini sangat penting bagiku. Aku mohon, Bung, Ayo. Tidak. Peraturan tetap peraturan. Kamu membuatku dalam posisi sulit. Lagi pula, bagaimana aku tahu kamu benar-benar kehilangan sesuatu? Tuan Davis, Xiaoli, ada apa ini? Kevin, pas banget kamu datang. Aku kehilangan sesuatu, sangat penting. Cepat, jelaskan padanya untukku. Oh, gelang ini. Aku berlutut dan berdoa di setiap langkah selama 1000 langkah untuk mendapatkan gelang ini untukmu. Satu-satunya di dunia. Gelang ini, dari mana asalnya? Istri saya yang kasih ini. Ada masalah dengan itu. Istri Anda? Tidak mungkin. Gelang ini, ya, persis sama dengan yang istri saya berikan kepada saya. Istri saya bilang ini satu-satunya. Maksud kamu, apa kamu baru saja ambil dari mobil saya? Hei, Pak, itu keterlaluan. Saya pernah lihat gelang ini sebelumnya. Istri Kevin memberikannya yang persis seperti ini. Jadi apa kalau sama? Orang tidak boleh beli barang yang sama. Gaya yang sama? Saya baru saja kehilangan gelang saya, dan sekarang ada di tangannya. Baiklah. Kamu klaim istrinya yang memberikannya? Buktikan, kalau begitu, sekarang juga, bawa istrimu ke sini untuk konfirmasi. Kalau tidak, saya akan panggil polisi untuk pencurian. Tuan Davis, ini tengah malam. Bung, jangan. Istri saya pasti sudah tidur sekarang. Untuk hal kecil seperti ini, Tidak ada bukti, berarti ini curian. Atau maksud kamu, istri saya yang memberikannya kepada kamu? Katakan padaku, apa urusanmu dengan istri saya? Tuan Davis, kamu tidak bisa sembarangan melemparkan tuduhan seperti itu. Hubungan apa yang mungkin saya miliki dengan Nyonya Davis? Itu konyol. Hei, baiklah, kamu ingin lihat rekamannya, kan? Baik, lihat, mari kita lihat apakah Kevin benar-benar menyentuh barang-barangmu, dan membersihkan namamu dari tuduhannya. Masuk, tunjukkan waktu pastinya, dan lokasinya, tonton dan pergi, lanjutkan seperti ini, dan saya akan panggil polisi. Ini, Aneh. Bagian pengawasannya ini terganggu. Sebelumnya, semuanya berfungsi dengan baik. apa kau yang melakukan ini? Kau yang menghapus rekamannya? Apa yang kau coba sembunyikan? Katakan padaku, sebenarnya apa yang kau lakukan di dekat mobilku? Tuan Davis, ini salah paham, aku bersumpah. Benar-benar begitu, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ini terjadi. Mungkin ini kesalahan sistem. Gangguan. Di saat-saat seperti ini malah terjadi gangguan. Dan gelang ini. Tidak mungkin ini semua hanya kebetulan. Tuan Davis, Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak tahu, biar aku cari rekaman dari sudut lain. Nah, dan kau masih bilang bukan kau? Kau yang jawab, minggir dari jalanku. Apa yang kau lakukan sampai menyelinap di dekat mobilku? Dan, apa itu istriku di dalam mobil? Kau bawa dia kemana? Katakan. Tuan Davis, ini semua salah paham besar. Kesalahan yang sangat besar. Apa ini tentang Nyonya Davis yang hilang? Saya memang ada di dekat mobil Anda, tapi bukan karena alasan yang Anda pikirkan. Lalu kenapa? Katakan, saya kasih Anda kesempatan terakhir. Saya lihat ada 2 orang asing di dekat mobil Anda, menyelinap, bertingkah mencurigakan. Mereka terlihat sangat mencurigakan. Saya mendekat untuk memeriksanya. Orang asing? Ya, mereka sedang mengutak-atik bagasi mobil Anda dan kursi belakang. Saya kira mereka mencoba membobol. Jadi saya mendekat untuk melihat apa yang mereka lakukan. Lalu saya dapat telepon dari seorang penghuni yang minta saya pindahkan mobil. Jadi saya langsung berusaha menghubungi Anda. Tapi saya tidak bisa menghubungi Anda. Jadi saya pergi pindahkan mobil dulu. Kalau gelang ini, bagaimana Anda jelaskan ini?
Ah, yang benar saja. Tuan Davis, gelang ini benar-benar cuma kebetulan. Istri saya beli dari pedagang kaki lima. Anda tidak bisa hanya pakai gelang untuk menghubungkan saya dengan Nyonya Davis, kan? Saya bersumpah, antara saya dan Nyonya Davis, sama sekali tidak ada hubungan yang tidak pantas. Saya cuma lihat dua orang yang mencurigakan, saya takut akan terjadi sesuatu. Jadi saya pakai ponsel saya, untuk merekam klip singkat dari jarak jauh. Saya rencananya menyimpannya sebagai bukti. Lihat. Itu mereka? Tuan Davis, dengar, sudah kubilang aku tidak berbohong. Ada dua pria mencurigakan. Lalu, aku pergi memindahkan mobil lagi untuk membawakanmu sesuatu. Setelah itu, aku tidak menyadari hal lain lagi, sungguh. Gelang ini. Mungkin ini hanya kebetulan. Lebih baik kau mengatakan yang sebenarnya. Jika aku tahu kau berbohong, kau akan menghadapi konsekuensinya. Hei, Tuan Davis, dari yang kau katakan, apakah Nyonya Davis hilang? Apakah kau ingin kami berdua untuk memanggil polisi untukmu? Siapa yang memberitahumu istriku hilang? Kau barusan. Ini bukan urusanmu. Mayat itu benar-benar tidak dipindahkan oleh Kevin, aku yakin. Siapa dua pria itu? Apakah mereka yang mengirim ancaman? Dua gelang ini, mereka persis sama. Chloe berkata, gelang ini satu-satunya di dunia. Bagaimana mungkin? Chloe. Dia ada di mana? Benar. Kamera dashboard. Benda ini, hanya Chloe dan aku yang memiliki akses untuk mengubahnya. Pasti itu merekam sesuatu. Benar. Pasti ada sesuatu. Tidak. Kenapa tidak ada rekaman sama sekali? Mungkinkah Kevin berbohong? Atau mungkin mereka sengaja menghindari semua sudut? Bagaimana jika aku hanya berhalusinasi? Terlalu lelah, stres berat. Mungkin aku tidak pernah menabrak siapapun. Semua ini hanya ada di kepalaku. Dia sudah pergi, pasti ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah cincin. Ini cincin. Ini yang kuberikan kepada Chloe. Cincin pertunangan. Ayah, tadi ayah kemana? Ibu belum pulang. Aku takut banget. Arthur, kau kemana tengah malam begini? Ada kabar tentang Chloe? Tidak ada apa-apa. Paman Ben, Lily, jangan khawatir. Aku tadi kembali ke tempat parkir dan menanyakan ke pihak pengelola. Ibu mungkin cuma pergi ke rumah teman untuk menenangkan pikiran.
HP-nya habis baterai, makanya kita tidak bisa menghubunginya. Jangan khawatir. Dia akan pulang dalam beberapa hari. Menenangkan pikiran? Siapa yang pergi menenangkan pikiran tengah malam begini? Arthur, ceritamu itu tidak masuk akal. Menurutku kita harus. Sudah kubilang, tidak ada apa-apa. Jangan khawatir, Paman Ben. Aku yang akan urus ini. Sudah larut. Kamu sebaiknya istirahat dulu. Ayo kita pergi. Chloe, apakah kau masih hidup? Kalau kau sudah mati, lalu siapa yang membawamu pergi? Apakah orang yang sama yang mengirimiku video ancaman itu? Tapi kalau kau belum mati, kenapa kau bisa menghilang tanpa sepatah kata pun? Kau ada di mana sih? Tidak. Duduk menunggu mati bukan cara hidup. Aku harus menyerang duluan. Aku harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Mencoba menyelidiki kami? Ya, ini anakmu, kan? Dia menggemaskan. Lily, kok mereka bisa tahu semua detailku, informasiku, dan setiap gerakanku? Apa mereka benar-benar melacak ponselku secara langsung saat ini? Ini sebenarnya sangat canggih perangkat lunak mata-matanya. Tersembunyi sedalam ini. Tapi siapapun yang mengutak-atik ponselku pasti seseorang yang dekat denganku belakangan ini. Kalau begitu. Hei, pelat 5678. Arthur, Paman Ben, ini tengah malam, kok bisa mabuk segini? Itu berbahaya? kebetulan banget. Gimana kalau pamanmu menginap di sini malam ini? Seseorang yang bisa mendekatiku dan tahu setiap gerakanku. Paman Ben, apa itu kamu? Paman Ben, kamu sudah tidur? Tidak, belum. Ada apa, Arthur? Pintunya tidak dikunci. Ada apa? Ini sudah larut malam. Tidak ada apa-apa. Cuma mau mengecek, sudah nyaman, butuh sesuatu? Aku baik-baik saja, baik-baik saja. Kamar mewah ini jauh lebih baik daripada tidur di bawah jembatan. Ayo, tidurlah. Paman Ben. Apa tadi itu? Yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang disembunyikan di sini. Arthur, kamu hanya berhalusinasi. Paman Ben sudah minum terlalu banyak. Dia benar-benar pusing, perlu berbaring. Baiklah, kamu istirahat saja dulu. Apa yang kamu lakukan, Arthur? Polisi, Paman Ben, kamu mau telepon polisi? Arthur, aku tahu ada yang tidak beres denganmu. Chloe hilang. Kamu linglung sejak pulang. Tidak mau bicara apa-apa. Bahkan ada bau darah di mobilmu. Aku mungkin orang sederhana, tapi aku tidak bodoh. Kamu dalam masalah besar. Aku sempat berpikir mungkin aku harus diam-diam telepon polisi. Mungkin itu bisa membantu. Tapi aku takut kamu akan menghentikanku. Paman Ben, maafkan aku. Arthur, apa yang terjadi denganmu? Katakan padaku, jangan tanggung sendiri. Paman Ben, jangan khawatir. Dan jangan telepon polisi. Aku rasa aku sudah tahu di mana Chloe. Benarkah? Di mana dia? Apa dia aman? Dia aman. Ini hanya kesalahpahaman.
Aku akan urus ini, tolong jangan telepon polisi. Kalau tidak, keadaan akan jadi lebih buruk. Percayalah padaku. Paman Ben bukan tersangka. Siapapun yang mengancamku, tidak akan telepon polisi sendiri. Lalu siapa itu? Tidak. Jika ini berlanjut, para gila ini mungkin benar-benar menargetkan Lily. Kamu mau telepon polisi? Jadi kamu benar-benar tidak peduli sama sekali kalau anakmu hidup atau mati. Apa? Aku baru saja mau menelepon, dan mereka sudah tahu. Jangan bilang. Mereka bisa melihatku, mereka benar-benar memata-matainiku. Arthur. Arthur, kamu terlihat sangat pucat. Ada apa? Tidak apa-apa, Paman Ben. Jantungku lagi nggak enak. Aku cuma perlu minum obat. Obatnya habis. Ya ampun. Kita harus gimana? Ayo, ke rumah sakit. Sudah terlambat. Ini... Aku akan telepon Dr. Carter. Katanya dia bawa obat. Mengirim pesan, itu pasti bisa membantu. Cepat, Dr. Carter. Aku sedang gak enak badan. Kamu bilang ada obat di mobilmu? Bisa kamu bawakan untukku? Dia bilang apa? Dia sedang dalam perjalanan. Dr. Carter, cepat. Ada apa? Kamu terlihat sangat pucat. Kamu nggak bisa terus-terusan begini. Kamu harus lebih jaga kesehatan, minum obatnya dulu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Carter. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Sebenarnya, aku tadi di luar gedungmu, dan ketemu orang dari manajemen propertimu, satpam itu, Kevin, kan? Memangnya kenapa? Tengah malam, dia membawa kotak kardus besar itu sendirian, dan aku nggak tahu isinya apa. Kelihatannya sangat berat. Bersikap sembunyi-sembunyi. Sejak kapan satpam di sini membantu penghuni pindahin barang besar? Paman Ben, kalau nggak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Tengah malam, kenapa dia pindahin kotak sebesar itu? Tunggu dulu. Kotak itu, ukurannya, pas banget untuk muat satu orang. Tunggu, kotak itu, ukurannya, bisa muat orang, jangan-jangan Chloe? Mau kemana jam segini? Paman Ben, tolong jaga Lily untukku, aku akan segera kembali. Arthur. Ini berat sekali. Apa-apaan ini? Halo, barang-barangmu ada di tempat yang kamu bilang. Ya, tepat di tempat yang kamu bilang. Setengah uang sisanya, kapan aku dapat sisanya? Baiklah, lebih baik kamu cepat.
Jadi kamu suka mengikuti orang? Kalau melanggar, kamu akan bayar 10 juta dolar. Kamu punya 1 menit. Rekening yang sama seperti sebelumnya. Atau, Ini jepit rambut Lily. Ini uangnya. Kumohon, jangan sakiti putriku. wah, cepat sekali. Tapi cintamu pada putrimu hanya segini nilainya. Ini tidak cukup untuk menebus nyawanya. Kalau kau ingin dia hidup, serahkan semua saham perusahaanmu segera ke rekening yang kami tunjuk. Kami sudah kirim dokumennya ke emailmu. Tanda tangani dalam 5 menit, scan dan kirim balik. Lily, aku akan lakukan. Arthur, kapan kamu pulang? Jadi, Lily sudah bangun, dan dia terus menanyaimu. Dia sedang rewel sekarang. Ayah, kapan ayah pulang? Kalau ayah tidak di sini, aku tidak bisa tidur. Lily, ayah akan segera pulang. Bajingan, kalian menggunakan gambar buatan Ai untuk menipuku? Putriku baik-baik saja. Apa yang kalian inginkan? Waktunya habis. Kamu kehabisan waktu. Gue gak peduli siapa lo, apapun trik lo, ayo aja, gue siap. Kevin, pasti dia. Walaupun dia bukan dalangnya, dia terlibat. Dia tahu sesuatu. Tuan Davis, kamu akan Kasih tahu gue sekarang juga, di mana kamu sembunyikan istri gue. Kotak kardus besar itu, isi persisnya apa? Lo mau apa sih? Tuan Davis. Lagi ngomong apa sih? Kotak apa? Istri apa? Gue gak ngerti lo ngomong apa. Gue gak paham. Udah deh, jangan pura-pura bodoh. Kotak kardus besar kemarin itu, isi persisnya apa? Apa yang lo lakukan sama istri gue? Kotak kardusnya? Maksudnya kotak yang isinya mainframe sistem pengawasan bekas? Itu cuma sampah yang mau kami buang. Istri apa? Tuan Davis, Anda salah paham semua. Saya cuma karyawan di sini. Saya gak tahu apa-apa. Apa mungkin saya salah paham semua? Dia cuma pion yang dipakai untuk menyampaikan informasi palsu. Tapi, Tuan Davis, kami sudah menerima laporan dan mendapatkan bukti terkait. Anda sekarang dicurigai terlibat dalam kasus tabrak lari dan penyembunyian jasad dengan sengaja. Mohon ikut kami untuk membantu penyelidikan. Bawa dia pergi. Tuan Davis, apa isi video ini? Anda mengaku, ini Anda, tadi malam. Apakah Anda menabrak seseorang di pintu masuk terowongan Westridge dan menyembunyikan mayatnya? petugas, itu saya di video. Saya melakukan hal-hal itu, tapi saya tidak menabrak siapapun. Ini benar-benar rekayasa. Rekayasa total. Tuan Davis, video ini sangat jelas. Bagaimana Anda menjelaskannya? Saya dijebak. Seseorang mengaturnya agar terlihat seperti tabrak lari, membuat saya pikir saya menabrak seseorang. Saya panik, tidak sempat memeriksa, tapi kemudian saya periksa bagian depan mobil saya, sama sekali tidak ada bekas benturan. Ada benda berat yang menghantamnya. Kalau tidak percaya, periksalah. Kami akan memeriksa kendaraannya. Tapi video ini adalah bukti langsung. Kami juga tahu istri Anda, Chloe, hilang. Benar. Saya pikir orang yang saya tabrak adalah istri saya. Mungkin seseorang membiusnya dan menempatkannya di depan mobil saya. Semua ini ditujukan pada saya. Mereka menginginkan uang. Mereka bahkan mengirim pesan pemerasan. Mereka menuntut 10 juta dolar dan perusahaan saya. Tepat sekali. Biar saya tunjukkan. Itu tidak mungkin. Tadi ada di sini. Pesan-pesannya, catatan transfernya, kenapa tidak ada apa-apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Tuan Davis, Anda perlu tenang.
kami akan memeriksa semua catatan di ponsel Anda. Tidak ada gunanya. Mereka mengendalikan ponselku. Mereka pasti sudah menghapus semuanya dari jarak jauh. Petugas, Anda harus percaya padaku, aku benar-benar sedang diintimidasi. Oh, benar? Seseorang menyerangku dan memukulku hingga pingsan di tempat parkir bawah tanah. Periksa pengawasan di sana. Dan satpam itu, Kevin dari manajemen properti, dia mencurigakan. Dal, semua yang Anda sebutkan akan diperiksa dan diselidiki sesuai prosedur. Pengawasan tempat parkir, kami akan mengambilnya juga. Tapi video itu adalah bukti yang kuat. Klaim Anda tentang intimidasi dan penyerangan tidak memiliki bukti seperti itu. Tidak ada yang mendukungnya. Selain itu, kami telah melakukan pemeriksaan awal pada kendaraan Anda. Sepertinya mobil Anda mengalami kecelakaan. Kerusakan ini jelas baru ditambahkan belakangan. Ketika aku memeriksanya tadi, tidak ada apa-apa di sana. Aku tahu, itu satpam itu, Kevin. Dia mengutak-atik mobilku saat aku tidak ada. Dia memalsukan bukti. Tuan Davis, kami sudah melihat pengawasannya. Tidak ada yang menyentuh mobil Anda. Petugas, aku benar-benar tidak menabrak siapapun. Oh, benar? Noda darah di bumper ini. Uji itu. Periksa, Anda akan melihat. Itu pasti bukan darah manusia. Noda darah yang Anda sebutkan sudah dikirim ke lab. Sampai saat itu, Anda hanya perlu memberitahu kami di mana Anda menyembunyikan mayatnya. Mayat yang disebut-sebut itu adalah istriku. Dia digunakan oleh orang lain untuk menjebakku. Kami berdua adalah korban di sini. Ya. Awalnya, aku menaruhnya di bagasi. Tapi kemudian, dia menghilang. Petugas, aku mohon, Anda harus membantuku menemukannya. Kapten Miller, ada seorang wanita bernama Chloe Davis di luar. Dia mengatakan, dia adalah saksi kunci dan ingin memberikan informasi. Chloe? Chloe, kamu baik-baik saja. Syukurlah. Kamu tadi di mana saja? Katakan saja pada mereka. Katakan pada mereka ini semua cuma salah paham. Aku tidak memukulmu. Kamu harus memberitahu mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padanya. Tunggu. Nyonya Davis, Anda bilang ada yang ingin dilaporkan. Petugas. Malam itu, saya benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya melihat dia menabrak seseorang dengan mobilnya. Suaranya keras sekali. Saya sangat ketakutan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jadi saya hanya bersembunyi. Chloe. Apa yang kau bicarakan? Itu omong kosong. Ibu, Anda mengaku melihat dia menabrak seseorang dengan mobilnya. Lalu mengapa Anda tidak menelepon polisi? Kenapa malah bersembunyi? Saya terlalu takut untuk menelepon. Kalau dia sedikit saja kesal dengan apapun, dia memukul saya. Luka-luka di tubuh saya ini. Semua karena dia. Kalau saya menelepon polisi, bagaimana kalau dia tidak ditangkap? Nanti dia pasti akan membunuhku. Itu sebabnya saya bersembunyi. Saya baru berani maju setelah melihat Anda sudah membawanya ke sini. Saat itulah saya berani bicara. Kekerasan dalam rumah tangga. Nyonya Davis, apakah Anda memiliki bukti atau pernah melaporkannya? Ini adalah buktinya. Dan saya punya laporan rumah sakit dari luka-luka itu. Saya menyembunyikannya semua di tempat teman. Soal menelepon polisi, saya tidak sanggup melakukannya. Tidak, bukan begitu kejadiannya. Aku tidak pernah melakukan semua itu. Chloe, mengapa kau melakukan ini? Tuan Davis, mengenai klaim kekerasan dalam rumah tangga Nyonya Davis terhadap Anda, kami akan segera menyelidikinya. Dia berbohong. Aku tidak pernah menyentuhnya. Lalu dari mana dia dapat memar-memar itu?
Chloe, lihat aku. Kenapa kau menjebakku? Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tuan Davis, katakan padaku. Tuan Davis, tolong kendalikan diri Anda. Sekarang, tentang kasus tabrak lari, selain bukti video, kami punya saksi mata. Ada yang ingin dikatakan? Jelaskan? Mau jelaskan apa lagi? Ini semua adalah rekayasa. Itu dia. Mereka bekerja sama. Mereka mencoba memenjarakanku. Kalian bisa periksa dia dan satpamnya, Kevin, pasti ada hubungannya. Dia menghilang dari mobilku, dan sekarang dia kembali hanya untuk menjebakku. Ini semua tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Tuan Davis, semua orang yang Anda sebutkan akan diperiksa sesuai hukum. Tapi saat ini, semua bukti berat sebelah melawan Anda. Hasil tes awal sudah keluar. Noda darah di bagian depan mobil Anda sudah dibersihkan total. Tidak ada DNA yang terdeteksi. Tidak bisa dipastikan itu darah manusia. Namun, kerusakan di titik benturan sangat cocok dengan waktu di video. Sebagai istri Anda, klaim kekerasan rumah tangga dari Nyonya Davis sangat kredibel. Mengingat bukti-bukti tersebut, kami secara resmi memutuskan untuk menyelidiki Anda atas dugaan tabrak lari dan upaya menutupinya. Kasus resmi telah dibuka. Arthur Davis, Anda kini secara resmi ditahan. Petugas, aku yakin tentang malam itu. Dia yang kulihat. Aku tidak mungkin salah. Ada hal lain yang perlu kau akui? Tidak menyangka, kan, Arthur? Aku yang mengatur semua ini. Kenapa? Chloe, kenapa? Tenang dan diam. Kendalikan dirimu. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku takkan biarkan ini berakhir. Aku takkan biarkan mereka lolos dari ini. Chloe, apapun alasannya, aku bersumpah, aku akan melawan, aku akan mengungkap kebenaran. Aku akan mengajukan banding. Arthur, apa yang terjadi, sih? Bagaimana bisa kau sampai terpenjara? Chloe, dia. Paman Ben. Singkat cerita, aku dijebak. Chloe dan orang lain menjebakku. Aku butuh bantuanmu sekarang. Apa, Chloe? Kenapa dia? Paman Ben, tidak ada waktu untuk menjelaskan alasannya. Kau satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Aku mohon, selidiki beberapa hal untukku. Katakan saja, aku akan membantumu. Pertama, Paman Ben, aku perlu kau periksa catatan hotel Chloe baru-baru ini, dan laporan banknya, aliran uangnya. Kedua, kamera dashboard di mobilku. Mungkin disita polisi. Coba cari tahu apakah kartu memori di dalamnya, apakah data mentahnya bisa diambil kembali, itu kuncinya. Nanta, Catatan hotel. Laporan bank. Oh, kartu kamera dashboard. Mengerti. Aku kerjakan. Paman Ben, kau harus hati-hati. Jangan khawatirkan aku, Arthur. Kau tahan saja di sana, akan ku selesaikan. Petugas, bisa bicara sebentar? Boleh. Tinggalkan kami. Aku perlu bicara dengannya. Apa yang kau lakukan di sini? Apa? Aku tidak diterima. Chloe, aku selalu baik padamu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Jawabannya sudah tidak penting lagi. Aku kesini untuk memberitahumu. Kalau kau ingin putrimu diurus dengan baik,
maka lakukan seperti yang diperintahkan dan serahkan perusahaanmu padaku. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin dia akan hidup sampai besar. Chloe, kau monster macam apa? Dia putrimu sendiri? Kalau aku tidak dapat uangnya, dia tidak akan lama lagi. Chloe, aku benar-benar salah menilaiku. Jawab aku, apakah semua ini hanya rekayasa antara kamu dan satpam itu, Kevin? Kamu mau tahu jawabannya? Jangan khawatir. Pada hari kamu bertemu dengan penciptamu, aku akan pastikan kamu mati dengan tahu persis alasannya. Chloe, aku pasti sudah buta. Kau lebih buruk dari binatang. Arthur, jangan coba-coba tidak tahu terima kasih. Selama aku masih mau menahan beban itu, lebih baik kamu serahkan perusahaan itu padaku. Kalau tidak, saat kamu dihukum 10-20 tahun dan datang memohon padaku, aku tidak akan meladenimu. Keluar? Kamu akan menyesali ini. Lily, kamu baik-baik saja? Arthur, tentang hal yang kamu minta aku selidiki. Sulit. Catatan hotel dan laporan bank, itu informasi sensitif. Itu pribadi. Tidak mudah mendapatkannya. Aku minta beberapa teman lama menyelidikinya. Mereka semua bilang sudah mentok. Soal kamera dashboard itu, polisi mengunci kartu memorinya dengan ketat, tidak bisa mendekatinya. Paman Ben, lupakan saja, Eng. Berhenti mencoba. Aku yang akan menanggungnya. Jangan menyerah, Arthur. Putusan akhir belum keluar. Mungkin polisi masih bisa menemukan sesuatu. Kita tidak pernah tahu. Jangan putus asa. Tidak ada gunanya. Mereka telah menghancurkan semua bukti yang bisa merugikan mereka, hilang, dan semua bukti dan saksi di pihakku. Justru bekerja melawanku. Mereka sudah bulat tekad untuk menguburku untuk selamanya. Arthur. Penyelidikan kasus Arthur Davis ditutup. Rantai bukti sudah lengkap. Anda dipastikan melakukan tabrak lari dan penghancuran bukti. Kasus ini akan dialihkan ke pengadilan tinggi untuk vonis di kemudian hari. Paman Ben, aku mungkin tidak punya kesempatan lagi. Pada hari putusan dijatuhkan, bawa Lily bersamamu. Akan lebih baik jika aku bisa menemuinya untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang, aku menitipkannya padamu. Arthur, jangan bicara seperti itu. Ayo pergi. Orang-orang ini mengaku sebagai keluargamu. Mereka punya beberapa kata perpisahan untukmu. Hei, Tuan Davis. Apa kabar? Suka dengan seragam barumu? Sayangnya, untuk beberapa dekade ke depan, hanya gaya ini yang akan kau pakai. Tidak menyangka ini akan terjadi, kan, Arthur? Yang mengantarmu justru kami. Victor. Jadi ternyata kau. Seharusnya aku menyadarinya lebih cepat. Sejak kau muncul di kompleks perumahan tanpa alasan, sampai saat kau sengaja memeriksa mobilku, semua ini bagian dari rencanamu. Hei, Tuan Davis, kau tidak bisa seenaknya menuduh. Aku ini warga negara yang taat hukum. Kaulah yang melakukan tabrak lari. Buktinya kuat. Kau tidak bisa menyalahkanku. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh, terlalu mudah percaya. Oh, ya, dan karena terlalu kaya, tapi tidak bisa menjaga istrimu sendiri. Ya, Tuan Davis. Mobilmu cukup enak dikendarai, hanya saja tidak tahan benturan. Tunggu, bukan benturan, melainkan
hancur. Arthur. Perkenalkan. Mulai hari ini, Victor sekarang jadi ayah Lily. Kami akan menghabiskan semua uangmu. Tinggal di rumah besarmu, nyetir mobil mewahmu, dan merawat putrimu dengan baik. Untukmu, pelan-pelan membusuklah di penjara dan tunggu ajalmu. Hempe, Arthur. Jangan khawatir, aku yang akan urus perusahaanmu. Tapi sebentar lagi namaku yang akan terpampang di sana. Oh iya. Dan istrimu. Aku juga akan urus dia dengan sangat baik. Kamu fokus saja kerja rehabilitasi di sana. Kalian sampah. Kalian semua. Kuharap kalian mati mengenaskan. Wah, serem ya. Aku jadi takut. Sungguh disayangkan, hukum hanya menghukum pembunuh sepertimu. Sementara kami, hidup akan semakin enak saja. Kau. Ayah! Ayah! Lily, jangan nangis, sayang. Ayah di sini. Ayah jangan pergi, kata Paman Ben. Ayah harus pergi jauh. Apa karena aku nakal? Aku janji akan jadi anak baik mulai sekarang. Jangan pergi. Berhenti menangis. Diam. Dasar orang tua bodoh. Apa yang dia lakukan di sini? Cukup, Chloe. Kenapa ganggu anak kecil? Kita ada urusan yang harus diselesaikan. Ayo pergi. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Aku tidak punya anak perempuan yang jadi beban seperti kamu. Pergi sana. Chloe Davis, kau akan dapat balasanmu. PH, karmaku. Kamu seharusnya khawatir tentang karmamu sendiri dulu. Ayo pergi. Jalani hukumannya. Jadi anak baik, Lily. Ayah akan segera pulang. Selama ayah pergi, dengarkan Paman Ben. Oke? aku akan mendengarkan Paman Ben. Ayah, lihat ayah. Ayah belikan boneka ini untukku saat perjalanan bisnis terakhir ayah. Aku memeluknya setiap malam, seolah-olah ayah ada di sini bersamaku. Berapa harga boneka ini? Ini boneka pintar terbaru. Boneka ini bisa merekam suara dan mengambil foto. Boneka ini menangkap semua momen berharga saat bayi Anda tumbuh besar. Saya ambil yang ini. Baiklah. Lily, ayo. Biar ayah lihat bonekanya. Ayo. Arthur, kamu lagi apa? Kamu menakuti anak itu. Hah? Ini. Seperti yang kuduga, ada sesuatu. Paman Ben, ini bisa jadi kunci untuk membalikan kasus ini. Cari seseorang yang kamu percaya yang paham komputer untuk memeriksa apa yang ada di sini. Ini harus cepat dan sangat rahasia. Oke. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Cepat, Lily. Ini kesempatan terakhir kita. Paman Ben, apakah kamu akan datang? Harap tenang di pengadilan. Terdakwa, Arthur Davis, bersalah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan tabrak lari, buktinya meyakinkan, dan dakwaannya tetap. Hukumannya adalah penjara seumur hidup. Tunggu. Yang mulia, saya punya bukti baru, yang membuktikan Arthur Davis difitnah. Persilakan dia masuk. Apa bukti yang Anda miliki? Ini video yang saya temukan di boneka pintar cucu saya. Video itu menunjukkan Victor dan Chloe sebenarnya sedang menjebak Arthur kami. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Kali, Itu bohong. Yang mulia, dia memfitnah kami. yang mulia, terdakwa jelas sedang terpojok dan putus asa dan berusaha mengacaukan persidangan. Benda yang asal-usulnya tidak jelas ini tidak dapat diterima sebagai bukti. Yang mulia, itu tidak benar. Bawa buktinya ke depan.
Kami akan memeriksanya. Putar di pengadilan. Chloe. Chloe. Akhirnya kau datang. Semua kepura-puraan itu melelahkanku, kerja bagus. Tak lama lagi, uang Arthur akan menjadi milik kita semua. Kau pikir Arthur benar-benar tidak akan menyadarinya? Atau menafinya? Kita pakai batu bata untuk menghancurkan mobilnya, lalu menyuruh Chloe berbaring di tengah jalan untuk memalsukan kecelakaan itu. Jangan khawatir. Selama lampunya cukup terang dan efek suaranya cukup keras, dia tidak akan pernah tahu. Lagi pula, Chloe sudah memberikannya obat psikotropika. Begitu pikirannya mulai kacau, dia akan semakin tidak sadar. Benar, bahkan jika dia tahu, aku akan maju dan bersaksi melawannya. Dia tidak akan pernah bisa membersihkan namanya. Selain itu, kita punya bukti video. Bagaimana dengannya? Dia sama sekali tidak punya bukti. Ngomong-ngomong, rekaman kamera dashboard dan CCTV, sudah kau urus? Jangan khawatir. Victor, Chloe, semuanya sudah rapat. Kevin, petugas pengawas itu, juga sudah diurus. Ibunya yang tua sakit-sakitan butuh uang untuk berobat. Dia tidak berani tidak bekerja sama. Bagus, begitu kita dapat uangnya dan mengamankan perusahaan, kita akan kirim si bodoh Arthur itu ke penjara. Lalu, aset-asetnya, perusahaannya, dan istrinya, semua akan menjadi milikku. Itu palsu. Semuanya palsu. Semua ini sudah dimanipulasi. Itu Arthur. Arthur yang menjebak kita. Yang mulia, ini jelas-jelas sudah dimanipulasi. Ini fitnah yang jahat. Saya minta analisis ahli. Harap tenang. Semua berdiri. Sidang ini ditunda. Bukti audio ini akan segera dikirim ke Pusat Forensik Nasional untuk analisis sidik suara yang ketat dan verifikasi keaslian. Para tersangka, Victor Carter, Chloe Davis, dan Marcus, harus segera ditahan. Yang mulia, ini ketidakadilan, ini jebakan. Arthur, kau akan dapat balasanmu. Lepaskan aku. Aku korban di sini. Arthur yang melakukan ini padaku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Semua berdiri. Berdasarkan analisis awal, suara-suara dalam rekaman yang diajukan cocok dengan para tersangka, Victor Carter, Chloe Davis, dan Marcus, dengan tingkat korelasi yang tinggi, tidak ditemukan bukti pemotongan atau penyambungan. Oleh karena itu, bukti tersebut dianggap sangat autentik. Mengingat munculnya bukti baru yang membebaskan, dan setelah berunding dengan seluruh majelis hakim, dengan ini dinyatakan bahwa terdakwa, Arthur Davis, dinyatakan tidak bersalah atas tabrak lari dan pemalsuan bukti. Semua dakwaan dibatalkan. Dia harus segera dibebaskan. Para tersangka, Victor Carter, Chloe Davis, dan Marcus, didakwa dengan tuduhan palsu, pemerasan, pemalsuan bukti, dan membahayakan keamanan publik, di antara pelanggaran serius lainnya. Keadaannya sangat parah. Pengadilan ini mengembalikan kasus ini ke kejaksaan untuk penyelidikan lebih lanjut dan penuntutan terpisah yang berat. Arthur. Ayah, Lily. Senang kamu sudah keluar. Senang melihatmu keluar. Paman Ben, bawa Lily bersamamu. Tunggu aku di mobil. Oke. Kenapa? Bisa aku minta 2 menit? Apakah untuk uang?
Atau untuk bersama Victor? Uangnya. Dan untuk bersamanya. Arthur. Yang kamu pedulikan hanya kerja. Dan bersosialisasi. Pernahkah kamu bahkan peduli padaku? Tahukah kamu betapa melelahkannya bagiku di rumah, merawat Lily sendirian, dan betapa takutnya aku? Tahukah kamu betapa kesepiannya aku, sendirian? Tapi Victor, setidaknya dia membuatku merasa diinginkan. Dia berjanji padaku. Setelah kita mendapatkan uangmu, dia akan membawaku dan Lily, dan kita akan meninggalkan tempat ini. Dia bilang, dia berjanji akan mencintaiku selamanya. Jadi, dia pandai membuat beberapa perawat senang semua sekaligus. Kamu tidak tahu, kan? Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kamu telah dipermainkan. Dia hanya bersamamu untuk uangmu. Atau lebih tepatnya, untuk uangku. Di ponselnya, ada lebih dari sekadar pesan genit denganmu. Tidak. Itu tidak mungkin. Dia bilang dia hanya mencintaiku. Cinta? Kamu bilang ini cinta? Apa cinta akan membuatmu merancang rencana untuk menjebak suamimu sendiri? Itukah cinta? Apa cinta akan mendorongmu masuk ke dalam neraka yang kamu alami sekarang ini? Chloe, sadar. Dia hanya memanfaatkanmu sebagai alat untuk mendapatkan uangmu. Maafkan aku, Arthur. Aku minta maaf. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku mohon padamu. Demi Lily, bisakah kamu memaafkan aku? Hah? Kamu tidak berhak menyebut nama Lily. Untuk sisa hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tidak. Arthur. 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 Arthur, begitu kamu sampai di sana, itu adalah awal yang baru. Jaga dirimu baik-baik, dan jaga Lily dengan baik. Jangan khawatir, Paman Ben. Untuk urusan di sini, penutupan perusahaan dan aset, aku harus merepotkanmu untuk mengurusnya. Serahkan padaku. Setelah semua yang terjadi, perubahan suasana mungkin baik untukmu. Ketenangan dan kedamaian akan baik untukmu. Perhatian, seluruh penumpang, penerbangan K21 akan segera berangkat. Paman Ben, kami harus pergi sekarang. Kamu jaga dirimu. Hubungi aku jika butuh sesuatu. Pergilah sekarang. Jangan sampai ketinggalan pesawatmu. Ayo pergi.